Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha babal khairati was sa'adat في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها وسع عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. بسم الله. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Sifatul qulubi halaman 28. Keadaan hati. Sifatul qulub maksudnya keadaan hati. Man arada ayyundura, siapa yang ingin melihat ila amsilatil qulubi, kepada perumpamaan hati. Hati bisa diperumpamakan seperti contoh-contoh. Nah, di antara contoh-contoh yang mirip model kayak hati, fal yandur, lihatlah oleh engkau. Maka orang tadi hendaknya melihat ilat diyar, kepada perumahan, rumah-rumah. Ini rumah-rumah yang bahari lah, yang kada ada semen bang, kayak kayu. Fadarun, ada rumah itu umumnya rumahnya yang terbuat dari kayu tuh, qad kharabat, ada yang sudah runtuh rumahnya. Nah, maka perumpamaan hati, hati yang buruk, hati yang berpenyakit itu seperti rumah yang runtuh. Apa itu hati yang berpenyakit? Dasarnya dulu kada ada lampunya, kadap. Nah, niatnya dalam hidup, dalam berikhtiar, dalam berusaha, dalam beribadah kada bujur. Pandangan hatinya dalam berikhtiar, berusaha, beribadah kada bujur. Nah, dari semua itulah bermula timbulan penyakit-penyakit hati. Mun sudah penyakit hatinya sabak, qad kharabat, maka seperti rumah yang sudah runtuh. Nah, apabila rumah itu sudah runtuh, waqad buqiyat mabulatan lil bawalin, biasanya ada orang lalu tuh rajin bila kehendakan bakamih di situ tuh bakamihnya. Masalahnya jadinya kada ada jua orangnya. Maka sisanya adalah banyu kamih aja lagi yang dikamihkan oleh orang-orang bawalin, orang-orang yang hendak bakamih di situ. Orang mabuk misalnya, nah, ada lihatnya rumah pindah runtuh juga, ada di orangnya di situnya bakamih. Nah, orang musafir singgahan, WC kadada apa kadada, ada rumah pindah hancur, nya bisa mungkin di situ bakamih di situnya. Nah, itu. Jadi kayak itulah hati yang buruk, yang berpenyakit, tempat syaitan yang mengamihi. Nah, itu belum lagi yang lain-lainnya. Jadi hati yang buruk, hati yang kada berlampu, yang sudah berpenyakit, itu di situ kita model kayak sakahandak syaitan, sakahandak nafsu, sakahandak makhluk, sakahandak dunia. Nah, hendak dikamihinya lah, dihirainya lah. Contoh misalnya, kita melihat orang sugih lalu kita hiri, berarti hati kita tuh dikamihi oleh syaitan. Nah, apabila misalnya kita melihat orang lalu kita bersangka jahat, sama model kayak kita hati itu dikamihi oleh setan waktu itu tuh. Nah, ini perumpamaan hati yang berpenyakit seperti rumah yang runtuh. Dilihati tempat sampah kada ada rumah pindah hancur tuh, buangnya di situ ya kada. Nah, itu tuh. Jadi penyakit-penyakit yang datang itu sebenarnya bukan berarti inya bisa kekuatan, gak ada. Memang kesempatannya masuk itu ada. Nah, sama kayak penyakit-penyakit ini, nah sebenarnya inya kada ada bisi kekuatan. Cuma bila kita lamah pertahanan, nah itu yang bisa dimasukinya. Nah, jadi hati seperti rumah. Bila rumahnya ambruk,
atau hatinya tadi rusak, kayak rumah tadi yang runtuh. Wa qalbun kaddari al-amirati. Nah, kayak itulah hati siapa saja. Isim nakirah, siapakah? Binian, kelakian, katuha, anum kah? Bisa juga hati itu kaddar al-amirati, seperti rumah yang terbangun kokoh. Nah, bapagar, rumahnya nahap, balampu, tarang. Berpikir juga orang kami di situ. Ya kalau apalagi ada penjaganya pulang, bodyguardnya di rumah itu pulang masih singut pulang. Nah, tapi kira juga orang anak ibarat anak kami, sembarang kami. Maka yang menjaga tuh polisi pulang. Misalnya, maka jenderal polisi ya pulang. Maginnya berpikir benar, dilihati pulang hibok yang senjata laras panjang itu di belakang rumahnya, yang bubuhan yang tentara. Nah, berpikir ya lah, kami di situ berujung orang pukulin ham. Nah, kayak itu hati kita tuh. Jadi syaitan itu gennya segan lawan orang yang baisi keikhlasan sempurna. Kada kau baparaknya. Nafsu pang tunduk lawan orang yang baisi keikhlasan sempurna. Makhluk pang, makhluk kada kau memperdayainya. Dunia pang, dunia pun kada kau jua mengawai-ngawainya. Walaupunnya berada di tengah-tengah yang empat itu. Di tengah-tengah makhluk, inya di situ. Di tengah-tengah dunia, inya di situ. Nafsu, ya inya. Tapi inya nafsunya tunduk lawan perintah Tuhannya. Nah, itu. Setan bang, gair aku jadi setan beparak. Guringnya inya aja nya, keduanya setan lagi menyebangun. Nah, itu setan. Inilah orang yang berisi keikhlasan sempurna. Nah, seperti rumah yang tadi kukuh berpagar berpenjaga. Nah, singgah kita ngalih, penjaganya itu berbaris, maka unting-unting senjata di tangan, rokopina ditimbaknya nahamnya ya. Nah, itu. Maka hendaknya kita jangan model kayak menyalahkan makhluk. Kenapa kita wirid taburirit menyalahkan makhluk? Kenapa ini itu segala macam hati berpenyakit menyalahkan dunia segala macam? Kita juga kadada berisi lampu di hati. Gitu. Kadada berisi lampu di hati. Kayak pacara malampui aja. Sudah pelajaran sampai 20 itu. Bujur-bujur berisi niat, napakah gawian niatnya sama. Semata-mata mencari kesenangan Allah di dalam hidup ini, beribadah kakak itu juga. Kiri kanan kada dilihati, yang dilihati hanya keridhaan Allah. Kenyamanan dunia mengawai-ngawai, yang di akhirat mengawai-ngawai, nyetarus saja kada begaduh. Nah, ini lebih menuju kepada yang berisi dunia dan berisi akhirat daripada dunia dan akhiratnya. Nah, ini seorang murid yang kayak itu. Kalau seorang mukmin setidak-tidaknya inya berisi keyakinan yang mantap di dalam hati bahwa ibadahku ini ada balasannya yang diharap-harap karena di akhirat. Kayak apa supaya ibadah ini ada pahalanya, selamat. Jangan sampai ibadah tapi pahalanya kadada. Yang diunting di akhirat tuh kadada habis di dunia juga. Nah, itu sekurang-kurangnya. Tapi bila orang tadi yang ditujunya Allah, nah maka dunia kenikmatannya menggiring, akhirat dengan segala macam surganya menggiring aja. Nah, itu. Wa qalbun, ada juga hati kaddaril kharabi. Nah, kayak rumah yang runtuh tadi, yang perumpamaan di atas tadi, tempat orang lalu singgah bakami, tempat orang macam-macam main larang ingin rumah harta pakai runtuh pulang. Orang yang gawian yang kada bagus kan bisa di situnya. Ya kalau maka sudah kadep kita di sini aja. Macam-macam main. Titik di situ. La tadhhar asy-syamsu, la tadhharu syamsu. Itu tertinggal samsunya loh kok. Nah, tidaklah timbul matahari, maksudnya tidak datang pagi. Artinya kita tuh masih ada umur di pagi hari,
hatta kecuali ja engkau mun masih berumur beisukan tu'amilallaha hendaknya engkau beribadah dengan Allah. Jadi bangun guring tuh pikiran kita itu mun kawa dulu maisi awal pagi itu dengan ibadah, dengan menuntut ilmu, itu pikiran kita. Jadi la tadhhari samsu hatta tu'amilallaha, tidak bercungul matahari artinya beisukan melainkan engkau mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Asal mana amala yu'minu itu mempergauli, maksudnya berhadap lawan Tuhan, beribadah. Jangan sampai kita rugi bener, apalagi umur sudah 60. Umur 60 tuh banyak-banyak beingat ya sudah, banyak-banyak bertobat sih sudah. Nah, lebih dari 60 tuh anugerah Tuhan aja lagi. Nah, jangan sampai umur sudah 60 lebih bangun guring yang dipikirkan usaha. Nah, itu dipikirkan. Yang dipikirkan menghitung duit. Ada salah aja bang, itu cuma ada waktunya. Pagi sore itu waktunya sagan kita tu'amilallah. Nah itu. Nang kaya Syekh Saman Al-Madani itu kita tuh kan tiap tahun baca menakib Syekh Saman. Tiap tahun ya, tapi mengamalkannya kada. Kan di rumahku aja. Baca menakib. Tapi bila beisukan itu imbah subuh bawirid kada, apa kada, kadang subuhnya rajin kada mengaruan juga. Nah, seharian yang diurus napa? Hendak berpikir sugih itu bang yang dikejar. Maka mun yang kita cari ini kesugihan itu antara dua tuh, bisa sugih bisa kada. Nah, maka kedua-duanya tetap salah. Seandainya kada sugih kita bisa kecewa putus asa. Seandainya sugih kita pun dilanjur oleh Allah karena niat asalnya sudah salah hendak sugih. Bahkan wani meninggalkan ibadah, wani meninggalkan wirid, wani meninggalkan kewajiban hendak sugih, luput benar. Seandainya sugih juga berarti ya sugihnya itu lanjuran. Maka karena sudah lanjuran berarti Allah serahkan kesugihan itu kepada nafsunya sendiri. Makanya biasanya pamalar bener dong tuh. Biasanya sayang benar lawan harta, mencari pengtuhuk. Nah itu. Ini bukan berarti kita dilarang berusaha aja, cuma ada waktu-waktunya. Ada waktu yang afdal beribadah di sini, waktu berusaha di sini, ada waktu-waktunya. Bangun guring sudah mikirkan mana tadi duit kota din aja. Hah? Pikiran sudah ke situ, padahal di sini la tadhhari samsu, tidak bercungul matahari hatta melainkan engkau tu'amilallaha beribadah kepada Allah. Contoh ibadah nang apa? Yang paling utama benar di sini jangan ketinggalan fatusaddiqa kulla yaumin. Hendaknya engkau bersedekah. Tu engkau bersedekah kulla yaumin tiap hari. Walau bi rub'i dirhamin, walaupun saperapat dirham. Artinya kan maksudnya sedikit tuh, sesuai kemampuan aja. Bisi duit miliaran. Bersedekah 2000 membuat kecilingan masjid hari Jumat. Bisa duit miliaran, 100 juta bisa duit dah. Lalu membuat ya kecilingan cuma 2000 kada sesuai lawan kesugihan. Hantam semiliar anak. Apa ada? Punya jakaum kita sebulanan ini kita cilingan kalau usah beredar dulu. Masalahnya kas hibak. Nah. Jadi kita tuh berniat mengumpulkan duit banyak-banyak tuh, ya ini sagan bersedekah nih tuh. Nih tuh maksudnya kadang yang sagan kumpul mengumpul, amun kumpul mengumpul mati pian. Ahli waris zaman bang. Cuma mun ahli waris ini kada sempat kita mendidik, yang seikung maulah yang tempat yang macam-macam yang kada bagus, yang seikung maulah bangunan yang kada bagus juga macam-macam. Yang cagar ma'aliri siksa ke kubur kita, duit kita tuh digunakannya mun kita kada sempat mendidik. Dididik kai les matematika, les bahasa Inggris, les sifat 20 kada suah.
kan. Jadi kena anak kita itu cagar menyakiti kita di kubur secara kita kada sadari. Nah, dan naknya kita siapakan cagar inya menyakiti kita di kubur. Inya kada dididik, mati kita. Nah, inya kada bersembahyangan, kada tulis sembahyang, kenapa aja? Kuitannya kada pernah inya melihatnya sembahyang. Nah, kadalah rugi. Anak kita kada terbiasa menuntut ilmu, kenapa kuitannya kada mahuluakan? Ini yang disebut generasi yang rugi, hasil dari kita sendiri. Nah, jadi nyaman kita dikubur tuh tergantung keadaan kita yang wahidin kayak apa mempersiapkan. Nah, itu. Ini disuruh sini patusaddiqa kulla yaumin walau bi rub'i dirhamin hatta. Nah, biar sedikit. Napa garang biar sedikit dikarasi sesuai kemampuan. Hatta yaktubakallahu fi diwanil mutasaddiqin, sehingga Allah menulis engkau di tulisan Allah Ta'ala nya ada khusus diwannya, tulisannya apa itu, termasuk orang yang bubuhan ahli sedekah. Nah, jadi orang-orang yang ahli sedekah kan ada khusus tempatnya di Padang Masyar tuh. Oh, kadanya betul lanjang bang bubuhannya nih tuh. Bapak Ayong, Babaju, Bapak Kayan, kita bang masuk di situ karena ditulis Tuhan min fi diwanil mutasaddiqin. Padahal sedikit aja kita sedekahkan, cuma istiqamah aja pentingnya kulla yaumin nih istiqamah. Bisa juga di anu dirapel, bisa juga pian berniat nang ini caranya lah. Ulun ini Tuhan aja pian bepandiran Tuhan. Saurangan aja cuma jangan terlalu nyaring. Karena pedangan orang kayak ini pian lah. Tuhan aja pian. Nah, pian orang kalua Tuhan aja pian. Misal tuh menang kalua silahkan aja. Nah, orang amuntai silahkan aja juga. Masing-masing bahasa kan masih harus bahasa Arab bang. Gara-gara anak bahasa Arab pada bisa kada jadi, ya kan mau gitu. Bahasa kita aja. Bahasa Dayak silahkan, bahasa Dayak. Nah, bahasa Belanda silahkan. Misalnya ada orang Belanda di sini silahkan bahasa Belanda. Allah tuh paham aja karena Allah yang maulah bahasan itu bertaan. Jadi jangan bingung. Ya Allah, jepian. Ulun ini melihat dari penghasilan ulun kau bersedekah sehari 2.000 Tuhan naik. Ya kah ya Tuhan? Bujur juga kah? Inggih Tuhan naik. Ulun hitung-hitung. Ini ulun pendapatan saini lah Tuhan. Nah, saini nah. Nah, anggaplah ulun ini Tuhan naik pendapatan ulun hitung-hitung sudah sehari ini 100.000. Kadang di 70.000 Tuhan nih, kadang 50, kadang ada juga Tuhan nih. Misal gitu. Nah, nukar ini sudah ada bang tak sisa 2.000. Ulun sisa akan. Nah, tuh ulun sedekahkan Tuhan nih 2.000. Hari-hari lah ya Tuhan inggih. Cuma ulun rapil bang Tuhan nih. Tiap hari Jumat aja. Jadi 2.000 kali 7. Berapa tuh Tuhan? Hitung bang biar. Berapa tuh? Ulun kan bisa matematika, nak ada halis bang matematika. Berapa tuh? 12.000 kah? 14.000. Nah, 14.000 tuh tuannya ulun genapakan 15.000 supaya nyaman mak kadang alih mangsul. Ulun sedekahkan di hari Jumat. Nah, jadi 15.000 tiap hari Jumat, 15.000 tiap hari Jumat. Yang 15.000 tuh perinciannya 2.000 tiap hari. Kayak itu caranya. Boleh nggak itu? Asal bisa berpandil jalan Tuhan tuh gampang cadang alih urusannya. Jadi 15.000 tiap hari Jumat, ada 15.000. Jangan sampai kita penghasilan banyak, seminggu sekali itu 2.000 aja. Apabila aja ya hari Jumat tadi tuh bang. Pian mun hakun jujur takun aja kaum nina. Yang cilingan hari Jumat tuh paling banyak 2.000 pian. Lambarannya. Takun aja pian percaya. Ulun kan saja bang melihati cuma perkiraan aja bang. Yang warna habang tuh sedikit. Yang warna biru sedikit juga. Nah, itu. Jadi kayak itu caranya. Mun handak kita ditulis minal mutasaddiqin. Nah, mun handak itu caranya kayak minto. Watslu, jangan engkau lewatkan di pagi hari itu membaca minal Quran, sedikit dari Quran. Kalau saya sebanyak-banyak, kulla yaumin tiap hari, walau ayatan, walaupun seayat. Nah, sekalinya pian kul huwallah pian baca, masuk sudah.
Nah, makanya bila kita baca rotipul atas, kita baca juga Quran karena Quran ada di sini. Kayak itu. Qul huwallah itu 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Tiap beisukan sampatakan dibaca Quran tuh. Nah, apa fadilatnya aja? Fadilatnya dicukupi kita seharian itu. Dicukupi dari segala macam, rezekinya dicukupi, keamanannya dicukupi, kesehatannya dicukupi seluruhnya. Nah, jadi qul huwallah itu tuh kan pamulaan wirdul latif itu ada tuh. Nah, mun manuntungkan wirdul latif kada tuntung. Nah, itu barang dibaca. Qul hu 333. Qul hu itu kan. Al-falaq 3 kali, al-falaq. Annas. Nah, selesai sudah. Ditulis malaikat karena di catatannya ini bungul ada malaikat. Tiwas nang kayak itu kada salah malaikat dia menghulut. Hatta sehingga yaktubakallahu fi diwanitalin, sehingga Allah menulis engkau di diwan, di buku catatan orang-orang yang talin, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kita nih lengkap isi kartu, di situ ada kartu kita, di diwan orang bersedekah ada, padahal kita kan ada banyak juga caranya, itu aja caranya. Ada banyak tapi masuk di situ istiqomah. Nah, baca Quran kan banyak juga, orang kan banyak, ada yang sejus sehari, ada kita ini paling kulhu itu bang, tapi masuk juga. Istiqamahnya yang penting. Wasalli, nah titik itu untuk yang pagi. Wasalli fil laili, nah ini munkawa, sembahyanglah di waktu malam. Yang kita tadi nih antara maghrib isya waktu malam sudah tuh, walau rak'ataini, sekalipun hanya 2 rakaat. Jadi jangan kulir kita sembahyang tuh, imbah tuntung badiah maghrib berdiri pulang. Amun kita bahari-bahari, makanya kan amun normalnya tuh kan taubat 2 rakaat. Nah, karena hajat berjamaah jadi 6 rakaat. Tapi pun kita nih tadi bisa nyembah badiah maghrib, kita nih rasa kegandangan ada bahari itu apa jurang kodoan. Nah, pian gawe kodoan aja, jadi imbah tuntung badiah maghrib pian gawe kodoan maghrib. Ya kan semalam kayak itu caranya loh kok. Bila kitanya 5 tahun kira-kira waktu zaman SMA nih 3 tahun kada mengaruan sembahyang, zaman SMP 3 tahun kada mengaruan, anggaplah 6 tahun. Nah maka kita berniat 6 tahun ke depan ku qada. Caranya bila imbah tuntung subuh berdiri pulang pian gawe sembahyang subuh yang qadaan. Karena bila imbah subuh kan apa juhur lah, imbah juhur tuntung juhur berdiri pulang pian menggawi yang 4 rakaat juhur qadaan. Amun pian menggawi badiah qabliyah menurut sebagian ulama masih dibolehkan walaupun sambil mengqada badiah qabliyah. Nah, boleh janin tuh. Kalau apabila kita sudah nangkai itu programnya, jadi seharian gitu terus tuh. Jadi seharian tuh kan yang pertama yang wajibnya yang adaan yang tunai hanya mengqada. Jadi 2 lapis hitungannya. Isuk itu pulang sampai 6 tahun ke depan. Berniat nangkai itu boleh aja nangkai itu amun panjang benar qadaan kita banyak. Sampai 6 tahun ke depan. Nah, bolehlah apabila kita sudah berniat nangka itu sampai 6 tahun ke depan, maka kita boleh menggawi sunat hajat, boleh taubat, boleh. Kada apa-apa. Kada berdosa atau karena kita sudah menempatkan qadaan itu di posisinya sudah. Nah, paham lah pian nek. Imbah sembahyang asar tuntung bawirid berdiri pulang pian. Gawi sembahyang asar 4 rakaat. Boleh aja, kada haram. Yang haram tuh yang kada ada alasan sampai yang sunat biasa, mungkin mengqada boleh. Mbah sembahyang subuh ada boleh aja haram aja, waktu haram aja. Nyawa kada tahu tuh. Nah, gawi mbah sembahyang subuh. Cuma kada usah bakunut. Hendak bakunut bang, bagus saya juga. Ada apa mun hendak bakunutnya kunut ini kan kita minta tulak bala yang ke depan. Ini kan sudah lalu. Paham napian? Ada bapak cuma ada berkunut mau asal ada bapak ada berkunut ya silahkan, ada apa bagus lagi panjangi kunutnya baca yasin di situ. Nah. Ini kan hendak ringkas tuh, nah hendak ringkas nah kita tuh bisa sopan rajin tuh hendak berdiri aja berkunut ini pada kan orang mau anu aja oleh aja nah kan usah berkunut kayak itu.
Karena sudah kita menetapkan posisi-posisi mengkodanya di sini dalam jangka 6 tahun ke depan Tuhan. Nah, maka kita boleh menggawi hajat, boleh menggawi taubat, boleh menggawi awabin, boleh menggawi witir. Paham itulah. Nah, walau rakaataini jasin, walau 2 rakaat sembahyang sunnah ya, hatta yaktubakallah ma'al qaimin, sehingga Allah menulis engkau termasuk orang yang qaimul lail, qiyamul lail, orang yang qaimin, orang yang mendirikan malam. Nah, jadi orang yang hendak sembahyang malam, mendirikan malam itu kada mesti harus bangun, kada mesti, bisa aja imbah sembahyang isya gawinya witir sudah masuk qiyamul lail sebenarnya. Nah, itu. Nah, makanya orang tarawih itu hendak 8 rakaat saja itu masuk qiyamul lail sudah. Tapi belum mencapai derajat tarawih. Nah, itu aja. Jadi jangan dipadahkan 8 itu tarawih. Belum lagi, cuma mun qiyamul lail masuk. Kenapa? Karena walau rakaat ini, walaupun 2 rakaat. Nah, jadi mun hendak 8 qiyamul lail belum tarawih itu kayak hari-hari biasa aja. Kalau Ramadan disunahkan tarawih. Tarawih itu sunat muakkad. Nah, makanya kita jangan domang baga karasan lah, misalnya ada yang 8 ya silahkan, berarti qiyamul lail aja nyar, belum mencapai derajat tarawih. Hamun hendak mencapai derajat tarawih, buka kitab I'anatul Talibin. Pertama masna 2 rakaat, kedua isrina rakaatan 20 rakaat. Nah, itu syaratnya hanya disebut mencapai derajat tarawih. Meningkat yang 8, 6, 2 itu hari-hari biasa aja nih tuh. Wa iyyaka, jauhi oleh engkau, wa taghlitu, bahwa engkau salah paham. Bukti salah paham, wa taqulu, engkau berkata. Apa kata engkau? Man indahu khutu yaumin kaifa yatasaddaqu. Nah, akun ini Tuhan nai, ulun ini Tuhan nai, pamakan cukup dapat sehari habis sehari, khutu yaum. Pamakan nih dapat sehari habis sehari. Kaifa yatasaddaqu, kayak apa yang kayak ulun ini bersedekah. Nah, itu jangan ya sidin, jangan diucapkan kayak itu. Tuhan kadang menyuruh nyawa bersedekah banyak juga. Nah, biar sa ujung sa sinduk julung ka kucing sedekah juga itu. Sa sinduk nasi kah julung ka kucing sedekah juga. Sa bigi nasi julung ka samut sedekah juga. Jadi kan sedekah itu kada ada alasan, mahadang sugih dulu kada ada alasan. Un mahadang sugih hanya bersedekah, kalau kupina kada sugih-sugih, pas kada ada sedekahnya. Nah, makan datang kucing ini beli muar benar aja, mana benar orang makan aja. Lo kayak itu hata mengganggu benar aja. Libas kada libas pang julungi kapalanya tuh nah, pakecakan julung lo ninya. Nah, yang mau utus kucing datang beberapa ke kita tuh Allah Taala pian tahu lah. Nah, Allah Ta'ala tuh nah beri kucing kasihan. Nah, beri jangan tulangnya aja dijulungi, sisa akan ada daging sedikit. Jadi ada prinsip di dalam kitab Jurumiyah atau Mutamimiyah atau apa, akal tusamaka hatta rasaha. Mun belajar Jurumiyah tahu akal tusamaka hatta rasaha. Aku makan iwak sampai ke kepalanya, habis sampai ke tulangnya, pamalar tak? Di kucing mana jatahku ya kalau sampai ke tulang-tulang habis. Pikirkan halus pian. Nah, biar guru sekumpul bahari mun kawa kapalanya itu dikucup-kucup aja, jangan diigut kasakitan laki. Paham lah pian? Nah, kada paham. Mana pengantin hanyar nih. Nah, amun kita igut kita taguk. Kayak apa nasib laki pikirkan halus. Nah, itu ibarat laki, maksudnya dalam kepala iwak itu nah itu mengandung kayak kerikil-kerikil cuma halus-halus. Bila itu kita taguk, karena akhirnya ya jadi penumpukan di ucus, ya disebut batu marin apa sebutannya darahnya yang gangguan kami itu. Nah,
Jadi itu jatah kucing. Kita kucup-kucup aja nih tuh. Kita julung kutolongnya nih tuh. Nah, itu jatah kucing nih tuh. Jangan sampai mengamalkan akal tuh samakah tarosaha. Ku makan iwak sampai ke kepalanya habis. Nah, itu. Jadi guru sempurna bari bari. Kapala sapat nengai jadi jangan dimakan. Kenapa ngalihin sama kami? Penyumbatan. Kapala sapat tuh diambilkan lumbuk aja picik di kepalanya itu. Nah, randam kap banyu asam, hirisi bawang habang bawang putih sedikit, cacapan narannya. Cuma di kapala sapatnya itu memicik lumbuknya. Nah, tuh ada sensasinya aja. Jar habar gitu nah. Coba kan jepian. Nah, jadi nyaman. Titik liur nah. Nah, jadi kaifa yatasaddaqu, kaifa ulun Tuhan bersedekah? Kaifa ulun bersedekah? Masalahnya ulun ini dapat sehari habis sehari. Ya Tuhan, kan mesti harus yang cara yang ekstrim bersedekah itu ada cara-caranya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, jar Allah Ta'ala, liyunfiq dzu sa'ah min sa'atihi. Hendaknya memberikan, menapakahkan orang yang berisi kemampuan, min sa'atihi, sesuai kemampuannya. Nah, waman qudira alaihi rizquhu, barang siapa memang sudah ditakdirkan atasnya dijulungi Allah rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaknya inya menafkahkan dari rezeki yang Allah datangkan kepada inya. Nah, itu tuh. Jadi tetap kita bersedekah walaupun sesuai kemampuan kita. Nah, itu. Pamisalul miskin, maka ingatkan di sini prinsipnya nah penting kita tahu. Orang miskin itu idza tusaddiqa, apabila tusaddiqa alaih, apabila diberi sedekah atasnya, maka si orang miskin ini kal mautiyati, seperti kendaraan kita, seperti kendaraan yang tahmalu, yang membawa ia zadaka, akan bakal engkau lil akhirat, di akhirat kaina. Nah, jadi misalnya kita bersedekah lalu orang miskin misalnya bersedekah, nah maka hakikatnya kita tuh minta bawa akan bekal kita berupa pahala dibawa ke akhirat, kendaraannya ya orang miskin ini. Karena pulang ke situ kita bersedekahnya jadi kendaraan kan membawa pahala kita sampai ke akhirat. Nah, kal mautiyah mengkaya kendaraan. Jadi jangan kita bersedekah tuh rasa rugi. Ini ada juga bersedekah tuh memikirkan untung dulu. Ambil 1.000 no. 10.000 tuh hendak belasannya lah aja. Ini kan ikhlas nih. Ada juga yang unik. Lalu aja cilingan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawatnya aja dibacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, daripada kada sama sekali kada baju aja bang juga nggih. Sakurang-kurangnya itu barang salawat barang kan salawat ini menempati sedekah bang. Nah, karena menempati sedekah lalu bersalawat aja bila cilingan lalu. Yang hari Jumat tuh kada maunya bersedekah. Masalahnya mengamalkan salawat menempati sedekah. Nah, lalu bila lalu cilingan tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kenapa ada pula Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Nah, bersalawat itu kada salah, kada membuatinya tuna yang kada sesuai. Malaikat takjub-kajub, malaikat bisa gonol sekalinya kada ada. Nah, cuma mau bersedekah lah diutamakan kurang parak kita. Kurang parak kita. Mana itu? Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.